Sekali mengatakan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten, akhirnya Mang Farhan banyak sorotan dari para netizen. Satu kali saja mengatakan gubernur tukang konten. Nah, Kang Deddy Mulyadi walaupun konten tapi kerja nyata, itulah Kang Deddy Mulyadi. Nah, akhirnya apa dampaknya? Satu kali saja mengatakan Kang Deddy gubernur konten, akhirnya netizen geram terhadap si Mang Farhan ini. Yuk kita simak video berikut ini. Warga lah itu ngapa sih sama wali kota ono Bandung pidato seperti biasa, jargonnya kenapa kalau pidato menggunakan bahasa Inggris yang dicampur-campur sama Indonesia. Yang mendengarkan pidatonya itu masyarakat Jawa Barat, yang dominannya itu Sunda, ya kan? Pakai segala ngebanding-bandingin pemerintahan Singapura sama di sini di kita. Karena kalau di Singapura mah pemerintahnya katanya kenapa bagus keren karena memang mengutamakan tata kelola, bukan konten YouTube. Dia ngomong juga katanya kagak menyindir seseorang atau siapapun itu katanya. Lu kagak nyadar? Walaupun ada pemimpin yang memang fokus di konten YouTube, tapi tata kelolanya juga terjalani. Tata kelolanya juga berjalan. Kagak nyadar? Lu tuh tata kelola kagak jalan, konten YouTube juga kagak jalan. Jalannya apa? Jalannya lu keliling-keliling pidato doang. Jalan di tempat. Gaya bahasa Inggris lu dipikir keren kayak begitu, kagak. Yang keren mah lu kerja nu urusin sampah-sampah di setiap sudut kota. Udah kayak Bantar Gebang lo itu, Bandung. Malu gua mah ngelihatnya. Ya, gue juga bisa jadi wali kota kalau Tibang kerjanya cuma keliling pidato-pidato doang, gue juga bisa. Gue berikan omongan-omongan manis gitu kan, janji-janji manis gitu kan. The people of the game, the human, the tata kelola, para netizen kalau sudah geram. Offset ya jadi pemimpin. Terbuka kayak rapisan mana? Mana mau jadi wali kota? Era ampun Gusti. Udah, jangan pidato melulu, jangan ngehafalin bahasa Inggris mulu, the people melulu. Urus tuh sampah. Sampah. Apa aja kagak keurus, gimana permasalahan yang lainnya? Malu apa? Malu. Udah baik. Bisa-bisanya wali kota Bandung Farhan. Wali kota Bandung menyindir KDM Kang Deddy Mulyadi. Dia menyindir dengan berkata negara Singapura maju bukan gara-gara ngonten. Hey, ngapain ngurusin KDM? Kamu ngurusin sampah aja kagak becus. Ditinggal Kang Deddy Mulyadi aja ke Sumatera untuk membantu bencana alam yang di sono aja, kamu nggak bisa menangani banjir, menangani sampah. Kerjaannya aja nggak benar. Lagian ngapain kamu nyamain negara Singapura itu, kecuali Kang Deddy Mulyadi udah menjadi presiden baru kamu ngomong begitu. Lagian KDM itu udah bagus loh. Dia akan menjadikan Bandung itu istimewa. Kamu bisa-bisanya nyindir. Emang kalau bari ngonten kenapa? Uang dari ngonten juga buat membantu orang daripada kamu ngurusin masalah sampah aja kagak bisa. Sampah numpuk gak bisa sampahnya. Capek si Uka mogok tuh Gubernur Jawa Barat mah ya Kang Deddy Mulyadi si Uka capek balik di Sumatera langsung datang ke Bandung ta pada tangan anu banjir. Mana wali kota anu pari gogorowokan cenah ge nu penting mah loba ieu loba naon loba kerja nyata dibanding main YouTube bisa main nama gini gawe henteu konten henteu tuh balik aing mending kene bapak aing we konten oke digawe ongko. Oke teman-teman, itulah para netizen yang memberikan sorotan terhadap Mang Farhan ya, yang mengatakan beberapa hari yang lalu mana bisa menata kelola suatu kota
dengan hanya cuman ngonten. Nah, ternyata buktinya ada loh, Kang Deddy Mulyadi. Walaupun beliau ngonten, tapi dia ada hasilnya, menunjukkan kerjanya Kang Deddy Mulyadi seperti apa, dekat dengan masyarakatnya seperti apa, mengelola wilayahnya itu seperti apa. Daripada kerjanya tidak ada, mengurus sampah saja tidak bisa, apalagi ngonten, malah juga nggak bisa. Waduh. Ini teman ya, ini. Hanya bisanya seperti itu. Hanya bisanya seperti itu. Nggak bisa menunjukkan kerjanya bagaimana, publikasikan, buat konten. Kan lumayan. Nanti mendapatkan hasil. Dan hasilnya juga bisa untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah itu seperti Kang Deddy. Ya, seperti Kang Deddy Mulyadi seperti itu yang dilakukan. Ya kerja, yang ngonten. Kerjanya belum ada. Ngurus sampah yang banyak dibicarakan sama netizen juga nggak bisa. Apalagi ngonten. Aduh. Lucu. Yes. Oke teman-teman. Ini yang terakhir kita akan simak bagaimana penyampaian dari channel Manusia Plural berikut ini. Kita simak sama-sama yuk. Paham kan pada akhirnya masyarakat Jawa Barat secara mayoritas saya katakan, tidak semuanya, selalu saya katakan itu. Karena masih ada orang seperti Dodi Permana di Jawa Barat lah, seperti Mang Cecep ya. Maka selalu saya tidak klaim semuanya agar tidak offset di dalam bahasa. Ya, tidak mengatakan semua masyarakat Jawa Barat mendukung gubernurnya. Enggak, saya enggak ngomong kayak gitu. Enggak seperti yang di sono, misal ngeklaim sebagai imam besar umat Islam, jenderal umat Islam. Enggak ngomong kayak gitu saya. Ya, cuma oke, saya berani mengatakan KDM sebagai simbol politik orang Jawa Barat, simbol politik orang Sunda. Saya berani mengatakan itu dengan saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan, Pak. Beliau membawa peradaban Sunda itu ke dunia, ke nasional dulu lah ya. Kan kemana-mana itu yang nggak ditinggalkan ke Sunda. Bukan hanya di ucapan tetapi di atribut. Dan orang sekarang kenal Sunda. Dan Sunda sekarang punya harga diri, punya jati diri. Akibat beliau, Pak. Kita ini terus ditransfer energi positif oleh KDM, oleh pemimpin kita. Ditransfer kepedean oleh KDM, oleh pemimpin kita. Dan itu yang kemudian kita butuhkan, Pak Farhan. Dan kita rasakan energi itu. Ya, kita berangkat kemana-mana sebagai orang Sunda sekarang pede kok. Ya, orang kemudian mengenal kita sebagai orang yang punya martabat sekarang, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara KDM. Udah, faktanya demikian. Makanya wajar saya berani mengatakan KDM sebagai simbol politik orang Jawa Barat, simbol politik orang Sunda lah. Anda tidak terima, ya silakan, Anda bisa nggak membawa Sunda ini ke tataran nasional atau bahkan internasional. Pernah kan pidato nih KDM di PBB ngomong Sampurasun, Pak. Sampurasun, bagaimana bahasa Sunda ini dikenalkan ke dunia oleh KDM. Wajar kita mengatakan KDM sebagai simbol orang Sunda. Sekarang ketika rame-rame pembabatan hutan ya, pembalakan liar, perusakan hutan, perusakan lingkungan, dan kita tahu dari dulu bagaimana konsistennya KDM di dalam menjaga hutan, menjaga lingkungan dari dulu loh. Ya, bukan hanya sekarang ketika ada bencana di Sumatera dan Aceh. Dari dulu teriak-teriak beliau itu. Maka juga kita mengatakan sekarang berani bahwa KDM bukan hanya pemimpin Jawa Barat, tetapi simbol penyelamat hutan Indonesia, simbol penyelamat lingkungan Indonesia, dan pada akhirnya simbol penyelamat manusia Indonesia. Karena kalau kita menyelamatkan hutan, maka sama dengan kita menyelamatkan manusia. Kita menjaga hutan, maka sejatinya kita sedang menjaga manusia. Aceh porak-poranda, Sumatera porak-poranda. Kenapa? Karena hutannya dirusak. Ketika hutannya dirusak, maka manusianya ikut rusak. Bahkan struktur pemerintahannya ikut rusak, Pak. Ambruk, Pak. Orang pemimpin di sana banyak yang angkat tangan. Gara-gara apa? Hutannya dirusak. Manusianya ikut rusak. Harta bendanya ikut rusak. Impian-impian orang Aceh, tabungan-tabungan orang Aceh, Sumatera ikut hanyut bersama air
bersama longsor, bersama potongan jutaan kayu. Rusak, Pak. Dan KDM dari dulu konsisten di dalam menjaga ini semua. Maka sekali lagi saya berani juga mengatakan ada argumentasi yang mendasari. Saya mengatakan bahwa KDM bukan hanya pemimpin Jawa Barat, tetapi simbol penyelamat hutan Indonesia, simbol penyelamat lingkungan Indonesia, dan ujung-ujungnya simbol penyelamat manusia Indonesia. Paham kok Pak Farhan ya, warga itu, masyarakat itu paham betapa menjeritnya orang Sumatera, orang Aceh ketika kedatangan KDM. Bisa sedikit ditransfer kebahagiaan oleh beliau. Membangun 50 rumah di Sumatera, membangun 50 rumah di Aceh. Jangan kita lihat sebagai kacamata politik. Lihat itu sebagai kemanusiaan beliau yang tergerak melihat porak-porandanya Sumatera, melihat porak-porandanya Aceh. Kebaikan macam itu yang terus diakumulasikan oleh KDM sehingga mengkristal keyakinan masyarakat. Ini orang baik. Karena dari dulu, bukan hanya sekarang Pak Farhan. Beliau melakukan itu dari dulu, bukan hanya sekarang. Kalau hanya sekarang saja, tak akan ada kesimpulan, tak akan ada, satu kali lagi saya katakan ya, konklusi bahwa beliau adalah benar-benar orang baik yang sedang menjalankan misi kemanusiaan, yang sedang menjalankan misi penjagaan terhadap hutan dan lingkungan. Kalau ngomongnya hanya sekarang. Tapi kalau ngomongnya sedari dulu, ya, maka kita boleh dong mengatakan demikian. Bang Farhan, masyarakat tahu itu. Lalu muncul Anda dengan narasi negatif Anda terhadap pemimpin yang suka ngonten di YouTube. Muncullah perlawanan dari masyarakat. Kenapa? Kita belum tahu apa yang Anda kerjakan, Bang Farhan. Sementara kita sudah tahu apa yang dikerjakan oleh KDM. Begitu ya, Bang Farhan ya? Otomatis dong. Memperbandingkanlah. Ini mending atuh seperti KDM. Ngonten iya, kerja iya. Ente, kerja ente, ngonten ente. Memberikan dampak manfaat kepada masyarakat juga mana? Sampah juga masih belum terurus. Begitu loh Bang Farhan ya. Konklusinya adalah orang lalu memperbandingkan antara Anda dengan KDM. Dengan seluruh rangkaian sejarah kelakuannya. Wah jauh. Baina sama wasumur bor kalau mau dibandingkan antara Anda dengan KDM. Terlalu banyak yang kemudian bisa kita simpulkan atas seluruh rangkaian sejarah yang beliau alami dan kita lihat sama-sama kebaikannya. Ya, Rizik Syihab, CS dan kawan-kawan memframing busukan KDM. Usir Raja Musyrik dan lain sebagainya. Orang sekarang terbuka mata hati dan pikirannya, Pak. Jujur terhadap realitas. Oh, ini nih maksud KDM itu. Mulia ternyata. Jauh mulianya daripada yang selalu dibacotkan oleh Mang Rizik. Kebaikan Rizik, kalau Rizik ada kebaikannya, bagi saya, menurut saya, tesatai kukun kebaikan KDM. Kalau mau ditakar kebaikan Rizik dengan kebaikan KDM, oh, jauh. Menurut saya, bahkan pemahaman keagamaan Kang Rizik dengan pemahaman kedalaman agama KDM jauh, Pak. Menurut saya, silakan aja. Orang saya kira bisa menyimpulkan kok sekarang. Kenapa? Karena bukan hanya dibacot, di praktek lapangan. Luar biasa, manusia perlu menyampaikan saran, kritikan terhadap siapapun orang yang memberikan kritik terhadap Kang Deddy Mulyadi. Memang kita kenal sosok Kang Deddy Mulyadi. Memang bukan seorang ulama, seorang kiai, bukan. Ya, Kang Deddy menjadikan semua apa yang telah dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi ini ditunjukkan kepada masyarakat. Ini loh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau di bahasa apa ya? Saya sendiri juga kurang paham dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ya,
teman-teman bisa menilai sosok Kang Deddy Mulyadi kalau dibandingkan dengan yang dibicarakan tadi. Itulah Kang Deddy. Tidak selalu menonjolkan sebagai seorang inilah ini enggak. Tapi intinya apa? Kerja. Itulah Kang Deddy Mulyadi, sosok pemimpin yang harus kita dukung penuh. Masyarakat harus dukung penuh. Ini loh, Kang Deddy Mulyadi. Jangan terkecoh dengan penampilan seseorang. Jangan terkecoh dengan hal-hal yang lain. Cara menyampaikan orang itu yang bagus, yang baik, namun tidak sesuai fakta. Tapi kalau kita lihat, Kang Deddy Mulyadi memberanikan diri, kerja, dan menyampaikan hal yang memang benar-benar harus dikerjakan. Lagi-lagi, gubernur konten. Salut buat Kang Deddy Mulyadi. Walaupun konten, ada hasilnya. Yang penting, kerja nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.